wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ibu-ibu semuanya. Pagi. Baik, kita akan melanjutkan materi kita pada hari ini, yaitu cermat meminjam dan menabung ya Bu ya. Baik, apa sih sebelum kita bahas apa sih meminjam itu, dan sebelum meminjam apa yang harus kita pikirkan? Yang pertama adalah untuk apa kita meminjam? Meminjam sebaiknya hanya untuk memenuhi kebutuhan, bukan keinginan, atau untuk kegiatan produktif. Lalu, apakah ada cara lain yang bisa dilakukan sebelum meminjam atau berhutang? Jika ada, gunakanlah tabungan atau aset terlebih dahulu sebelum meminjam. Lalu, berapa besar kita perlu meminjam? Sesuaikan jumlah pinjaman dengan kemampuan kita untuk membayarnya. Hitung berdasarkan jumlah pendapatan kita. Lalu, bagaimanakah kita dapat membayar kembali pinjaman? Sesuaikan waktu pengembalian pinjaman dengan pola pendapatan kita, tetap atau tidak, musiman atau tidak, dan lain-lain. Terakhir, kemana kita dapat meminjam? Bandingkan tempat-tempat meminjam yang ada, carilah tempat meminjam dengan total pengembaliannya yang paling murah. Berikut salah satu contoh-contoh tempat meminjam ya Ibu ya, sebagai contoh aja. Dari sumbernya berdasarkan sumber keluarga atau kerabat dekat atau saudara. Secara proses itu mungkin mudah karena belum tentu mau meminjamkan ya. Mudahnya juga tergantung orangnya. Perlu jaminan? Tidak. Ada batas pinjaman? Ya, tergantung kemampuan yang memberi pinjaman. Secara bunga bisa rendah atau tidak sama sekali, tidak ada bunga. Secara periode pengembalian itu bisa disesuaikan. Kemudian sumbernya rentenir atau uang keliling. Secara proses mungkin mudah, perlu jaminan? Tidak, kecuali dalam jumlah banyak. Ada batasan pinjaman? Tidak. Bunganya pasti tinggi sekali. Periode pengembalian? Tidak, harus sesuai ketentuan. Kemudian sumbernya dari kelompok pinjaman, kelompok sifat pinjam, PKK, arisan misalnya ya. Secara proses mungkin mudah, selama uang tersedia. Menurut jaminan? Tidak. Ada batas maksimalnya? Iya, tergantung kesepakatan kelompok. Umumnya 2 kali jumlah simpanan. Bunga atau total pengembaliannya cenderung rendah. Periode pengembalian bisa disesuaikan. Kemudian sumbernya misalnya dari koperasi simpanan, sifat pinjam. Secara proses cenderung rumit karena harus mengisi formulir, melampirkan dokumen. Perlu jaminan? Pasti perlu. Biasanya surat tanah atau kendaraan bermotor. Batas maksimal pinjaman? Iya, tergantung peraturan yang berlaku. Bunganya cenderung rendah. Untuk periode pengembalian tidak, karena harus sesuai ketentuan. Yang terakhir, bank pasar. Secara proses itu rumit karena harus menggunakan formulir, melampirkan dokumen, jaminan, dan harus ada penilaian juga. Kemudian jaminannya perlu ya Bu, sama jaminannya biasanya surat tanah, surat kendaraan bermotor. Kemudian batas maksimal pinjamannya ada, tergantung nilai jaminan yang diberikan. Bunganya tinggi. Periode pengembalian tidak, karena harus sesuai ketentuan. Itu adalah beberapa contoh sumber tempat meminjam, dan dengan berbagai kelebihan dan kekurangannya ya Bu. Itu. Lalu yang kita akan bahas berikutnya adalah mengapa harus menabung. Ini ada contohnya, contoh cerita pendek tentang semut dan kecoa. Semut yang dengan rajinnya dia menabung bahan makanan untuk persediaan makanan ketika kemarau, sedangkan si kecoa berleha-leha saja. Pada saat kemarau tiba, si semut tinggal menikmati simpanannya tadi ya Bu, bahan makanan, sedangkan si kecoa kelaparan karena dia tidak memiliki simpanan apapun. Jadi ini sebagai sampel gambaran tentang pentingnya menabung. Lalu yang perlu kita perhatikan adalah menabung itu perlu direncanakan ibu-ibu. Ini sebagai contoh, apa sih rencananya? Pasti punya tujuan dong. Tujuannya membayar uang pangkal SMA misalnya. Jumlahnya yang mau kita tabung totalnya 2.400.000. Lama menabung misalnya selama 2 tahun atau 24 bulan. Jumlah yang ditabungkan itu berarti kalau 24 bulan 2 tahun berarti 24 bulan ya Bu. 2.400.000 dibagi 24 bulan berarti 100.000 per bulan. Jumlah yang ditabungkan setiap bulan berarti kalau dibagi 30 hari kurang lebih 100 dibagi 30 kurang lebih sehari 3.300. Ini contohnya saja ya Bu.
Kemudian ada tips untuk menabung dengan sukses. Ayo kita baca sama-sama, Bu. Menabung penting untuk berjaga-jaga dan mencapai tujuan tertentu. Menabung tidak harus dalam jumlah banyak, asalkan disiplin. Buatlah rencana menabung untuk mencapai tujuan. Lalu terakhir, menabung harus disisihkan dari awal, bukan tunggu ada sisa pengeluaran. Inilah tips-tips yang harus diperhatikan agar menabung dengan sukses. Baik, setelah kita bahas soal menabung, ini adalah pesan ya Bu ya yang harus kita perhatikan. Stop gali lubang tutup lubang dengan pengelolaan uang yang tepat. Ada 3 pesan yang harus kita sampaikan. Kita baca sama-sama Ibu-ibu. Yang pertama, rencanakan dan kendalikan penggunaan uang bersama keluarga. Harus direncanakan semuanya. Lalu biasakan menabung dengan disiplin. Ingat, menabung itu harus disiplin dari awal, bukan ada sisa pengeluaran. Lalu yang terakhir, pertimbangkan dengan matang sebelum memutuskan berhutang. Jadi harus balik lagi tepat tadi ya Bu. Untuk apa kita berhutang? Jika masih ada aset atau tabungan yang bisa digunakan, sebaiknya gunakan itu dulu baru kita berhutang, seperti itu. Baik, materi ini saya sampaikan. Ada yang ingin ditanyakan Ibu-ibu? Tidak ada, sudah paham semuanya? Paham ya. Baik, kalau jika sudah paham untuk materi ini, saya rasa cukup. Untuk materi berikutnya akan kita lanjutkan di minggu depan ya Ibu-ibu. Saya tutup saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.